Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Warisin, mahasiswa PPG Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 6 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, siap mengikuti uji kinerja. Dan pada tanggal 13 Januari 2023 saya sudah membuat video praktek pembelajaran. Kepada Bapak Ibu penguji, mohon menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Demikian perkenalan yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran PAI hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa ahlina bi nuril fahmi fatfa 'alaina bi ma'rifatika wa sihhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Buatkanlah pengertian pada kami dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu wa hidayatan wa penyayang. Berdoa selesai. Mulai dari absen 1. Empat ada suci. Lima manja. Di pertemuan hari ini, saya ingin tanya dulu, masih ingat nggak kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang sejarah masuknya Islam ke Islam. Ya. Kita sudah selesai bab itu, dan alhamdulillah sekarang kita memasuki bab baru di semester awal. Ya. Di bab baru semester awal ini kita nanti akan membahas tentang Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ya. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini bisa membaca Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, ya, kalian bisa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya kalian bisa menganalisis terjemahan, ya, terjemahan atau arti dan kandungan dari Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Nah, harapannya dengan mengkaji ini tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai dengan baik. Ya, nanti akan ada uji keterampilan, ya, membaca Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Nah, yang mana ayat-ayat tersebut itu membahas tentang perilaku toleransi. Nah, pernah dengar istilah toleransi? Nah, ada yang tahu toleransi itu apa? Sikap menghargai perbedaan. Ya, sikap menghargai perbedaan, sikap menerima perbedaan, itulah toleransi. Nah, harapannya dengan kita mempelajari Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32, kita bisa memahami bagaimana pandangan Islam terkait dengan perilaku toleransi. Nah, ada 4 sampai 5. Silakan langsung membentuk kelompok. Mejanya dijadikan satu.
Kemudian yang kelompok keempat, silakan nanti mengidentifikasi makna mufradat atau makna perkata dari Quran surat Al-Maidah ayat 32 serta mencari isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Bisa dipahami ya? Oke. Itu tugas masing-masing kelompok. Kemudian sekarang ketentuan tugas secara umum ya. Nanti silakan tugas dikerjakan di slide ya, presentasi ya, terserah mau pakai Canva silakan, mau pakai PowerPoint silakan. Di HP-nya masing-masing ada aplikasinya ya. Bagus, silakan nanti dikerjakan di situ. Nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan hasil diskusinya, bisa berupa file atau link ya. Silakan nanti per kelompok bagi tugas ya, jangan sampai ada yang masih. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Sebelum mulai diskusi, saya ada video pembelajaran. Silakan disimak dulu sebagai bahan pembelajaran sumber belajar selain yang ada di buku. Itulah hukum tajwid yang bisa kita pelajari. Kita sekarang akan mempelajari terjemah Al-Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Ya, silakan oleh kalian tinggal digarisi, diperhatikan terjemah itu. Kita seperti biasa menerjemahkan Rasul kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang-orang yu'minu, yang beriman bihi, kepada Al-Qur'an, ya, kepada Allah sendiri. Tapi di sini biasanya kepada Al-Qur'an. Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang-orang la yu'minu, yang tidak beriman bihi, kepada Al-Qur'an. Wa rabbuka, dan Tuhanmu a'malu, lebih mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Wa in kadzabuka, dan apabila ada yang mendustakanmu, fakul, maka katakanlah dia untukku amali, pekerjaanku, walakum, dan untukmu amalum, pekerjaanmu. Antum, kamu bari'una, tidak akan bertanggung jawab mimma amalu, terhadap apa-apa yang diperbuat oleh aku. Wa ana, dan aku bari'una, tidak akan bertanggung jawab mimma ta'malun, terhadap pekerjaan yang kamu perbuat. Oke, demikianlah terjemahnya. Silakan dihafalkan ya, mudah-mudahan kalian harus langsung hafal sampai hafal. Karena salah satu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerjemahkan Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Demikian kita tutup dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita. Baik, setelah melihat video tadi sebagai tambahan sudah belajar ya, untuk diskusi. Silakan bisa dimulai diskusinya. Saya kasih waktu 15 menit ya. Salah rek.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li a'mali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Terus selanjutnya saya akan katakan hukum tajwid ayat 40 yang satu, idgham mimi atau idgham mustasilai terdapat pada kalimat minhum dihukumi idgham mimi karena ada huruf limati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya bukan selama 3 harokat. Yang kedua, idgham biguna terdapat pada kalimat mayyu'minu dihukumi bacaan idgham biguna karena terdapat nun mati bertemu dengan huruf ya. Cara membaca. Yang ketiga, idgham baki. Idgham baki terdapat pada kalimat wa minhum dihukumi idgham baki karena ada nun mati bertemu huruf ya. Adapun cara membacanya yakni terang atau jelas tanpa berdengung. Yang keempat yaitu idgham bilaguna terdapat pada kalimat manla karena ada nun mati bertemu huruf lam. Cara membacanya masuk dengan tidak menurun seperti manla langsung jelas. Yang keenam, yang kelima maksudnya yaitu mat alif sukun terdapat pada kalimat bil mufsidin. Sebabnya ada wakaf yang sebelumnya ada huruf mat tabii. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih dan juga boleh 2 harokat. Selanjutnya yaitu untuk bacaan tajwid ayat 41. Yang pertama yaitu idgham safawi terdapat pada kalimat walakum amalukum. Alasannya karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ain. Dibaca terang di bibir dengan mulut tertutup. Yang kedua, ikhfa hakiki terdapat pada kalimat antum. Sebabnya ada nun mati atau bukan huruf kaf, dibacanya sama. Yang ketiga, ikhfa safawi terdapat pada kalimat antum bari'una, yaitu sebabnya ada nun mati bertemu huruf ba. Cara membacanya didengungkan dengan sama. Yang keempat, Ya, kembali di belakang. Saya mau bertanya apa hurufnya ikhfa pada ayat keberapa? Huruf ikhfa. Hukum ayat apa? Ikhfa itu hukum apa? Hukumnya ada berapa? Sebutkan. yang pertama kaf qaf fa kaf qaf fa dal qaf dal shad shin sin zai dal dal zim ta dan ta. Nah, itu hurufnya ikhfa. Ada berapa? 5. Baik, sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Baik, silakan. Jadi cukup. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, Saya mohon maaf. Selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 2. kami dari kelompok 2
surat Yunus ayat 40 dan ayat 41, yaitu ada 6. Yang pertama, dalam mengimani Al-Quran, manusia terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Yang kedua, Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan, yakni orang-orang yang tidak beriman, dan mereka akan neraka. Untuk yang terakhir, ke-6, surat Yunus ayat 40 dan 41 ini merupakan pengarahan dari Allah untuk menghadapi orang-orang yang tidak beriman tanpa kekerasan, tetapi mengedepankan akhlak mulia. Demikian terjemah perkata dan isi kandungan surat Yunus ayat 40 dan 41. Tafsir lebih lengkap bisa dibaca di artikel surat Yunus ayat 40 dan 41. Wallahu a'lam bishawab. Sekian materi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan. Ya, Pak. Silakan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada bisa langsung ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih silakan Bu nomor 2 ya. Nomor 3 tadi link ya, yang diberikan ya. mempresentasikan tugas tentang hukum tajwid Quran surat Al-Maidah ayat 52. Sebelumnya perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama sebagai pemateri yaitu Amalia Febi Vinaswara. serta sebagai operator yaitu silakan langsung saja ke intinya. Langsung saja, yang pertama saya bacakan dulu Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi musrifun. Selanjutnya hukum bacaan tajwid dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, min ajli berharokat fathah tegak kata benar. Terdapat hukum bacaan kolkola suro karena baca sukun benar. Terdapat bacaan mat tobi karena huruf nun berharokat fathah alam. Terdapat bacaan mat tobi karena lam berharokat fathah tegak bani Israila bani. Terdapat bacaan madda ismu fasil karena mat tobi bertemu hamzah di lain kalimat Israila Isra. Terdapat bacaan mat wajib mutasil karena mat tobi bertemu hamzah dalam satu kalimat annahu. Terdapat bacaan guna karena nunnya bertasydid hu. Terdapat bacaan masila qasiro. Terdapat bacaan masila qasiro karena hu dibaca panjang. Mengkotala terdapat bacaan irfa karena nun cukup bertemu kok nafsam biwairi. Terdapat bacaan ikola karena tanwin bertemu huruf biwairi. Terdapat bacaan mati Untuk Ibil Ardi ya, Al-Qamariyah. karena bacaan al-Qamariyah. Qamariyah ada 14.
fil ardi itu bacaannya apa? Alif lam komariah. Karena tadi apa? Ya, jadi alnya dibaca, alif lamnya dibaca fil ardi. Ya, pembacaannya alif lam koma ya, gitu ya. Sudah, mungkin bisa ditutup. Sebelumnya di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang arti dan kandungan surat Al-Maidah ayat 32. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina Fitriani Cahaya sebagai moderator dan materi, dan di sebelah saya Adia Sutri sebagai operator, dan tim saya yaitu terdapat Muhammad Irfan Maulana, Rema Halil dan Sofiatul Iza, dan Siti Aisyah Mulia. Selanjutnya arti perkata dari Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-32. Dari Rizro'ah Asbabul nuzul dari surat Al-Maidah ayat 32. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Silakan yang di sini bisa ikut membantu penjelasan surat Al-Maidah ayat 32 itu intinya adalah pernah di zaman Nabi ada salah seorang sahabat dibunuh oleh orang kafir, sehingga para sahabat yang lain tidak membalas dendam. Nah, sehingga turunlah ayat ini. Karena membunuh tanpa alasan itu sama dengan membunuh seluruh manusia, ya kan? Membunuh seluruh manusia. Dibolehkan membunuh itu dengan alasan kisos. Kisos itu apa? Hukuman. Ya, hukuman. Misalkan orang membunuh, maka hukumannya ya membunuh. Ya. Untuk hukuman mati, itu namanya kisos. Itu baru dibolehkan. Tapi ketika tidak ada alasan yang dibenarkan dalam Islam, maka tidak boleh kita menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh, karena itu sama saja dengan membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sebaliknya, tadi dijelaskan di ayat itu, siapa yang menghidupkan satu nyawa, maka sama dengan pahalanya menghidupkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Maksudnya menghidupkan bagaimana? Menyelamatkan nyawa, misalkan. Atau misalkan dengan cara ketika kalian nanti sudah berhasil sukses jadi pengusaha, membuka lowongan pekerjaan, sehingga ada orang yang bekerja, silakan nanti dikerjakan. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Dibaca petunjuknya ya, untuk KPD-nya dibaca petunjuknya.
dijadikan satu. Depan kita bahas bersama-sama sambil kita koreksi ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan nanti dibacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah Islam mengajarkan tentang toleransi. Ini tertuang dalam Quran surat Yunus yang ke-10 ayat 40 sampai 41. Islam isi Quran surat Yunus yang ke-10 ayat 40 sampai 41 adalah pertama, penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok, yaitu orang yang beriman terhadap Al-Quran dan orang yang tidak beriman sama sekali. Kedua, Allah lebih memahami tentang perbuatan manusia. Ketiga, perbuatan setiap manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat. Ketiga, Islam adalah agama yang menjamin kehidupan seluruh manusia. Hal ini termaktub atau tertuang dalam Quran surat Al-Maidah yang kelima ayat 32. Isi Quran surat Al-Maidah yang kelima ayat 32 adalah pertama, Islam melarang manusia melakukan kekerasan. Kedua, Islam mengajarkan untuk memelihara kehidupan manusia, memelihara seorang maka seakan-akan memelihara kehidupan semua manusia. Yang kelima, toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah sikap yang dimiliki pelajar SMK dan SMA untuk menguatkan kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi hari ini. Sampai di sini ya, sebelum saya akhiri, saya sampaikan bahwa nanti di pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana cara penerapan dari Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran surat Al-Maidah ayat 32 dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu dipersiapkan, nanti silakan dipelajari di buku ya, materi yang akan kita pelajari minggu depan. Coba nanti di rumah dibuka-buka ya, sehingga nanti minggu depan ketika diskusi kalian sudah punya gambaran. Itu ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama.